Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Meneruskan istiqomah kita selepas pembacaan burdah, kita akan melanjutkan kalam Al-Qutub Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana pada minggu kemarin kita telah mendengar cucu-cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Syekh Wadi Ahgaf Habibana Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawilah yang begitu mulia, begitu agung. Maka Al-Imam Al-Qutub Abdurrahman As-Saggaf ini memiliki 13 putra, yang mana semua putranya ini menjadi para aulia Allah, para kekasih Allah, yang mana magom mereka mencapai magom qutbiyah. Dan pada malam hari ini Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi akan bercerita salah satu daripada putranya Syekh Abdurrahman As-Saggaf, yaitu Syekh Umar Al-Mihdhar. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Idza tala'na fi tarajim ahlina wa ra'ayna a'malana wajadna al-farq kabir jam. Kata Habib Ali, apabila kita mentelaah, membaca di dalam terjemah atau biografi managib keluarga leluhur kita semua, lalu kita melihat amal perbuatan kita, maka niscaya kita akan mendapatkan perbedaan yang sangat amat besar antara amal kita dengan amal mereka, para leluhur-leluhur kita. Galu, sampai di antara keluarga kita itu ada yang bercerita seperti ini. Inna Syekh Umar Mihdhar, bahwasannya ada salah satu putra Syekh Abdurrahman Saggaf yang dijuluki Al-Mihdhar, ala wazan mif'al lil kathrah, dari wazan yaitu mif'al, artinya banyak sekali hadir. Apabila ditawasuli itu yang namanya Syekh Umar, maka Syekh Umar Mihdhar akan hadir menolong orang yang bertawassul kepadanya, maka dijuluki dengan Al-Mihdhar. Galu inna Syekh Umar Mihdhar akhadha 40 yauman lam ya'kul fiha wa lam yashrab. Sampai diceritakan bahwasanya di salah satu mujahadahnya Syekh Umar Mihdhar, beliau ini pernah berpuasa selama 40 hari lamanya. Di dalam 40 hari tersebut beliau tidak mau makan dan tidak mau minum. Hatta anna ukhtahu Maryam akrahathu ala syurbil ma. Sampai selesai 40 hari lamanya beliau berpuasa, bermujahadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak makan, tidak minum. Akhirnya hari yang ke-40 selesai, dia punya kakak yaitu Syarifah Maryam binti Abdurrahman As-Saggaf memaksa Syekh Umar Mihdhar untuk berbuka dengan cara meminum air. Maka apa yang terjadi? Faraja'a min halqihi. Ternyata air yang diminumkan ke mulut Sayyidina Syekh Umar Mihdhar kembali keluar dari kerongkongannya, tidak bisa masuk. Maka ini kakaknya tahu, oh ini ada masalah di dalam tenggorokannya. Falayanat hanjaratahu bisalid lamma yabisat min qalil aql wasyurub hatta lanat. Akhirnya sang kakak ini paham, ini dia punya pangkal tenggorokannya Syekh Umar Mihdhar harus dilembutkan dulu dengan apa? Dengan minyak zaitun. Karena pangkal tenggorokan yang ada di kerongkongannya ini sudah kering, dikarenakan tidak ada makanan dan minuman yang masuk ke dalam tenggorokannya. Akhirnya dikasih minyak zaitun sampai lembut, akhirnya bisa kembali makan. Inilah mujahadahnya Syekh Umar Mihdhar. Bahkan kata Habib Ali, wa akhadha nahwa 50 sinin, sampai beliau ini pernah, Syekh Umar Mihdhar pernah bermujahadah juga menghancurkan hawa nafsunya dengan cara 5 tahun lamanya la yaktatu mimma yaktatuhul adamiyun. Beliau mencoba bertahan hidup
dengan tidak mau makan dari makanan yang biasa dimakan oleh manusia. Beliau hanya memakan makanan sisa atau makanan hewan dikarenakan ingin menghancurkan hawa nafsunya seraya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelas kalau magam beliau wali min auliyaillah, bahkan magamnya kutub. Tapi kata Habib Ali, biarpun amalnya mujahadahnya seperti ini, wa kana ala ghayatin minal wajal wal khauf wal khasyah, beliau ini berada di dalam keadaan puncak, sangat khawatir, sangat takut, sangat ngeri dengan amal-amal perbuatannya, padahal amalnya luar biasa. Wa yaqul, seraya beliau berkata, lau alimtu annallaha qabila minni tasbihatan, seandainya saya tahu bahwasannya Allah menerima dari aku satu tasbih saja, satu bacaan tasbih saya diterima oleh Allah, seandainya saya tahu diterima, la aqraitu ahla tarim minal bur wal laham, maka niscaya saya akan jamu seluruh penduduk Tarim dengan yang namanya harithah, yaitu bubur yang terbuat dari gandum dan daging, merayakan satu tasbih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Syekh Umar Mihdhar. Bagaimana kita, kata Habib Ali, wa nahn law shala ahaduna rak'atain, dan kita nih seandainya di antara kita ada yang sanggup salat saja 2 rakaat, baik itu tahajud atau salat sunnah lainnya, au qara'a maqra'atain, atau dia baca 2 makra daripada Al-Qur'anul Karim. Ini kalau kita udah bisa sholat malam 2 rakaat, atau kita bisa baca Quran sampai 2 makra, akhadha yu'jib bi amalih, udah langsung kita ini langsung apa? Langsung merasa kagum, ujub dengan amal perbuatan kita. Wa ra'a annahu ala khair min rabbih, langsung dia lihat bahwasannya dia sudah berada di dalam kebaikan daripada Tuhannya, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ainul ikhlas, kata Habib Ali, di mana ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini Syekh Umar Mihdhar yang mana kemuliaannya bukan milik ayahandanya ataupun dirinya, bahkan anak-anaknya mendapatkan keberkahan Syekh Umar Mihdhar dari ikhlasnya amalnya dia kepada Allah, sampai dikatakan anna Sayyidah Aisyah binti Syekh Umar Mihdhar, bahwasanya putri beliau yang bernama Aisyah, putri daripada Syekh Umar Mihdhar, yuqalu fiha, yang mana anak perempuan Syekh Umar Mihdhar ini dikatakan zaujatul kutub, ini bakal jadi calon istrinya wali kutub. Dan ternyata ketika beranjak dewasa dinikahkanlah ini Syekh Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, leluhur daripada bangsa Al-Idrus, dengan putri Syekh Umar Mihdhar, sehingga jelas ini Hubabah Aisyah binti Umar Mihdhar suaminya adalah seorang kutub. Dan wa bintul kutub, jelas Sayyidah Aisyah suaminya seorang wali kutub, dan dia adalah putrinya seorang wali kutub Syekh Umar Mihdhar. Wa ummul kutub, bahkan Sayyidah Aisyah ini dikatakan juga ibunya seorang wali kutub, yaitu putranya yang bernama Al-Imam Abu Bakar Al-Adani bin Abdullah Al-Idrus, seorang wali kutub yang dikuburkan di kota Aden Hadramut. Maka kata Habib Ali Habsyi, jangankan putri beliau, sampai cucu keturunan Syekh Abdurrahman Segaf juga ada yang bernama Fakhr Wujud Sayyid Syekh Abi Bakar bin Salim, yang mana ini Syekh Abu Bakar bin Salim memiliki putra persis seperti Syekh Abdurrahman Segaf. Ada 13 putra, di antaranya yang 13 putra dinamakan nama yaitu Umar Al-Mihdhar, yang mana jadi leluhur keturunan bangsa Al-Mihdhar yang ada di Indonesia. Ini dikarenakan ingin bertabarruk dengan Syekh Umar Mihdhar. Maka apa kata Syekh Umar Mihdhar, putra daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, alladzi tawallal gutbiyah wa huwa ibn 24 sanah, yang mana Syekh Umar Mihdhar karena keberkahan namanya sama dengan datuknya, ini beliau bisa yaitu menguasai magom gutbiyah, sedangkan beliau masih berusia 24 tahun. Apa ucapan daripada Syekh Umar Mihdhar membandingkan amal ibadah orang-orang sekarang dengan orang-orang dulu? Kata Syekh Umar Mihdhar, anna ahlaz zaman hadza
bahwasannya penduduk zaman sekarang lau ahad minkum had subhah, seandainya dikatakan seorang saja kepada mereka penduduk zaman sekarang, ambil tasbih, wa'ti bi alf min la ilaha illallah, lalu setelah kau ambil tasbih baca la ilaha illallah sebanyak berapa? 1000 bacaan la ilaha illallah, mayatimmu. Maka orang zaman sekarang tidak bisa menyempurnakan daripada 1000 bacaan. Illa wa huwa bainakusyuh, bahkan kalau bisa itu tasbih dipecahkan oleh orang tersebut karena nggak sanggup baca la ilaha illallah 1000 kali. Tapi kata Syekh Al-Mahdar, lau jalasta tatakallam anta wa iyyah minas subuh ila dhuhr, tapi seandainya kamu duduk berbicara, ngobrol, nongkrong dengan dia dari mulai subuh sampai waktu zuhur, fil lagwin au ghibah au namimah, dari obrolan sia-sia atau obrolan ngomongin orang atau ngomongin ngadu domba, yagum minal majlis ma yashba', yang ada dia bangun dari tempat tongkrongannya dalam keadaan belum kenyang dengan obrolan-obrolan tersebut. Maka kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, begitulah cerita orang-orang saleh yang mana kata Habib Ali, idza tuliyat siyarul arifina billah alal mu'min billah yaqwa imanuh, apabila dibacakan sejarah, biografi, perjalanan orang-orang arif billah, para aulia Allah zaman dahulu, dibacakan nasihat-nasihat mereka atas seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kuat dia punya iman, akan termotivasi untuk beramal. Kenapa? Karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Orang yang beriman apabila dibacakan daripada ayat-ayat suci Al-Quran, maka mereka akan bertambah imannya dengan bacaan ayat suci Al-Quran tersebut. Kenapa kok bisa perjalanan orang-orang soleh terdahulu seperti Al-Quran? Li'anna siyarahum kullaha mustakhrajah min kitabillah, karena perjalanan hidup mereka orang-orang soleh terdahulu semuanya itu adalah laksana petikan, kutipan yang diambil sumbernya daripada kitabullah Al-Quran. Wa fihi ilmul awwalin wal akhirin, yang mana Al-Quran di dalamnya ada ilmu orang-orang terdahulu, ilmu orang-orang yang akan datang. Au min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau ini bersumber daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau au talaqahu anin nabi bila wasithah, atau mereka dapatkan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Rasulullah langsung tanpa ada perantara, berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Habib Ali, beliau menutup daripada ceritanya, hadza at-tariq hadhihi hulwatul madzaq, kita punya thariqah, kita punya jalan daripada para leluhur kita. Ini adalah jalan yang begitu manis dirasakan, enak didengarkan, sa'batul masyaqah, akan tetapi kalau kita mau mengikutinya maka kita akan mendapatkan kesulitan-kesulitan yang banyak. Maka Habib Ali tahu orang zaman sekarang tidak sanggup seperti orang dulu. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yudhiquna min tilkal adwaq, ya Allah, semoga Allah memberikan rasa kepada kita semua daripada rasa-rasanya para aulia Allah. Wa ja'alna lan fi suqiha nafaq, dan semoga Allah menjadikan untuk kita apabila kita masuk ke rombongan mereka kita bisa mengikuti mereka. Wa
yuraqina fitilkal maraq, dan semoga Allah meninggikan kita di dalam tangga-tangganya mereka jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Khallaq, wahai zat yang maha pencipta. Ya Razzaq, wahai zat yang maha memberikan rizki. Urzuqna min tilkal arzaq, ya Allah berikan rizki kepada kami daripada yaitu rezeki-rezeki yang kau telah berikan kepada para aulia Allah, kekasih-kekasihmu. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.